Shalom, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali kita berjumpa di dalam program Doa Pagi Online. Sebelum kita memasuki setiap kehidupan yang akan kita jalani, mari kita datang kepada Tuhan, mengambil saat teduh. Dan sebelum kita mendengarkan bersama-sama renungan firman Tuhan, kita persiapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan, mengundang hadirat-Nya turun di tengah-tengah kita, sehingga dengan hadirat Tuhan kita dipuaskan. Haleluya. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti.
kami nyatakan bahwa kami kagum hormat akan Engkau. Biarlah setiap penyembahan kami, biarlah setiap pengiringan kami kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan hati Tuhan. Kami rindu dalam setiap keadaan baik ataupun tidak baik, kami selalu belajar untuk mengasihi Tuhan, sehingga kami bisa mengatakan dari hati kami yang paling dalam, Engkau sungguh indah, tiada taranya. Terima kasih Tuhan, kami kagum hormat akan Engkau. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang memperdulikan di dalam setiap kehidupan kami. Siapakah kami ini Tuhan, sehingga Engkau memandang kami layak. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, sebelum kami memasuki hari yang baru, biarlah kami menyerahkan perjalanan kehidupan kami. Kami rindu untuk didasari dengan kebenaran firman Tuhan. Kami sadari kekuatan yang dari Tuhan melalui kebenaran firman-Mu akan menjadikan spirit kami, akan menjadikan motivasi kami untuk kami boleh berpegang teguh, berpengharapan penuh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mempersiapkan tanah hati yang terbaik, agar renungan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi berkat di dalam setiap kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini, renungan firman Tuhan terambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-40. Ada 3 ayat yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Ayat yang ke-6, 7, dan yang ke-8. Saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita semuanya. Yesaya 40 ayat 6 sampai ke-8. Ada suara yang berkata, "Berserulah," jawabku, "apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan mengembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya." Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dari firman Tuhan yang baru saja kita baca, saudara, kita dapat menyetujui bahwa keadaan manusia itu yang pertama, manusia seperti rumput. Yang artinya apa, saudara? Manusia berusaha untuk menjadi kuat. Manusia berusaha untuk menjadi sehat. Manusia berusaha untuk menjadi kaya. Bahkan dikatakan manusia dapat mengorbankan banyak hal ketika sesuatu itu menghampiri dirinya. Maka manusia tidak lebih daripada rumput kering yang hari ini layu dan besok menjadi kering. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, manusia dapat unggul secara teknologi, tetapi apabila suatu kali ia datang, kita dapat melihat ketidakberdayaan manusia di dalam menghadapi keganasan alam yang terjadi. Orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, atau dikatakan di sana mengandalkan orang lain atau sesuatu apapun juga, firman Tuhan dikatakan di dalam Yeremia 17 ayat 5 sampai 6, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tapi hanya firman Tuhan saja yang dapat bertahan. Di dalam Yesaya 40 ayat 8 bagian B dikatakan,
tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hanya firman Allah yang dapat bertahan, hanya firman Allah yang tidak akan tergoncangkan meskipun keadaan dunia bergoncang. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, apakah yang dikatakan Tuhan tentang hidup kita, saudara? Apa yang dijanjikan kita itu yang akan tetap ada dan bertahan untuk selama-lamanya. Nah, pertanyaannya, bagaimana sikap kita? Yang pertama, sikap kita di dalam menghadapi hidup ini, yang pertama adalah jangan merasa kuat, atau dikatakan jangan merasa sombong. Sebab di dalam firman Tuhan di dalam 1 Korintus 10 ayat 12 dikatakan, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Artinya apa? Jangan menjadi pribadi yang merasa bisa menjalankan hidup sendiri tanpa Tuhan. Berhati-hatilah, jangan sampai kita sombong. Bisa-bisa kita jatuh karena hal-hal yang sepele. Kalau pada sampai saat ini kita dikaruniakan Tuhan kekuatan, dikaruniakan Tuhan kekayaan, dikaruniakan Tuhan pengaruh, kepandaian, dan lain-lain, jangan dianggap semuanya itu kekal. Suatu kali keberadaan itu dapat hilang lenyap, tetapi hanya firman Tuhan saja yang kekal. Uang dapat membeli segala hal, tetapi tidak dapat membeli segala sesuatu. Oleh sebab itu, sikap kita yang pertama, jangan sombong. Dan sikap yang kedua, jangan tidak perhatikan perintahnya. Ya saudara, di dalam Yesaya 48 ayat 17 sampai 18 dikatakan seperti ini. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak akan pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan memerintahkan umat-umatnya, Tuhan memerintahkan saudara dan saya, dikatakan untuk kita setiap waktu memperhatikan perintah-perintahnya, agar apa saudara, hidup kita terpelihara. Banyak orang melihat perintah Tuhan itu sebagai beban, sehingga enggan untuk melakukannya, sehingga enggan untuk memperhatikannya, kecuali jika ia dirasa menguntungkan. Perintah untuk menghormati Tuhan dan takut akan Dia seharusnya menjadi lebih berarti daripada duniawi ini. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, oleh sebab itu jangan kita tidak memperhatikan perintahnya. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan yang terakhir saudara, jangan kita melupakan Tuhan. Jadi sekarang, hei kamu yang berkata, hari ini atau besok kami mau berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Firman Tuhan dikatakan, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Itu firman Tuhan yang ditulis di dalam Yakobus 4 ayat 13 sampai 15. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam merencanakan segala sesuatu di dalam setiap kehidupan kita, entah itu hidup kita, entah itu pekerjaan kita, entah itu pribadi kita, entah itu usaha atau apapun juga, jangan hanya melihat peluang-peluang atau keuntungan-keuntungan yang ada di depan mata, tetapi hendaknya setiap waktu, setiap saat kita bertanya kepada Tuhan, apakah Tuhan berkenan atas setiap rencana yang dijalankan.
Manusia boleh berencana, itu baik. Tetapi biarlah rencana-rencana yang direncanakan oleh setiap kita dikembalikan kepada Tuhan, sehingga rencana Tuhan juga menjadi rencana kita. Oleh sebab itu, firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita, jangan datang kepada Tuhan hanya untuk meminta Dia menyetujui tanpa memberi kesempatan Dia menyatakan kehendaknya. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini, biarlah kehendak Tuhan menjadi kehendak kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam Yeremia 17 ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, biarlah di dalam setiap perencanaan yang kita hadapi, kita mengandalkan Tuhan, maka kita akan dibuat berhasil. Saudaraku, inilah renungan firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Kiranya dapat menjadi berkat di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Terima kasih Bapa di kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami untuk kami boleh mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kami kepada Tuhan. Sebab kami tahu hidup kami seperti bunga rumput yang sebentar lalu, yang sebentar layu. Oleh sebab itu Tuhan, dalam kesempatan yang Tuhan berikan, dalam waktu yang terbatas ini Tuhan, biarlah setiap perencanaan kami, biarlah setiap harapan kami dapat menyerahkan kepada Tuhan. Bukan kehendak kami yang terjadi, tetapi kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Ampuni setiap kekurangan dan keterbatasan kami Tuhan, apabila kami mengandalkan ego kami sendiri, kami mengandalkan kemampuan kami sendiri. Tapi melalui kebenaran firman Tuhan ini Tuhan, kami mau belajar supaya kami tidak melupakan Tuhan, supaya kami tetap memperhatikan perintah Tuhan, dan supaya kami tidak sombong. Oleh sebab itu Tuhan, mampukan kami hidup sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Pada pagi hari ini sebentar kami mau beraktivitas. Kiranya Tuhan menyertai, melindungi setiap aktivitas kami, apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan. Kiranya Tuhan yang akan tolong memampukan setiap kami. Kami yang akan bekerja membuka toko, Tuhan memberkati melalui perdagangan kami.
Yang kami bekerja sebagai petani, Tuhan memberkati mulai ladang pertanian yang kami kerjakan. Kami yang bekerja di pabrik, kami yang bekerja di instansi pemerintahan, kami yang bekerja di rumah, kami yang bekerja apapun saja yang kami lakukan, kiranya Tuhan selalu memampukan setiap kami. Tuhan memberkati setiap kami. Yang sakit Tuhan yang akan sembuhkan, yang lemah Tuhan yang akan kuatkan, yang cemas Tuhan yang akan hiburkan, yang dalam keadaan duka cita Tuhan gantikan dengan sukacita. Biarlah malaikat yang dari Tuhan tetap menjaga, menyertai, melindungi keluarga kami. Jauhkan kami dari sakit penyakit, jauhkanlah kami dari virus-virus corona. Biarlah kesehatan yang nomor satu, dan Tuhan yang bekerja, Tuhan yang beracara dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sebelum kami beraktivitas kami tetap menyerahkan keberadaan bangsa dan negara kami Indonesia. Engkau pakai pemimpin-pemimpin kami yang ada, yang mereka secara terus-menerus menanggulangi ya Tuhan penyakit COVID, pandemi COVID yang ada di negara kami. Tuhan campur tangan, Tuhan berbelas kasihan, Tuhan memampukan mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Biarlah pada akhir pekan ini Tuhan, kami dapat memaksimalkan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Dan kami percaya di hari Minggu kami dapat kembali beribadah di tempat ini. Terima kasih Bapak yang baik. Pada pagi hari ini kami siap memasuki hari yang baru. Mulai dari pagi, siang, sore hingga kembali malam nanti Tuhan, kami serahkan hidup kami di dalam tangan kuasa dan penyertaan Tuhan. Akhirnya jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, biarlah damai sejahtera yang dari Allah Bapa akan tetap tinggal di dalam kehidupan kita semuanya. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan menjemput kita di awan-awan permai. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap menyambut hari yang baru. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Kiranya pada hari Sabtu ini kita akan mengakhiri doa pagi online, dan besok kita akan beribadah kembali di tempat ini tetap jam 3 sore, dan kita akan memulai ibadah doa pagi online kembali hari Senin sampai hari Sabtu. Tuhan Yesus memberkati, selamat beraktivitas, Roh Kudus memampukan selalu.